Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Hayati dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 22106030024. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pemanfaatan serbuk gergaji untuk biobriket biomasa. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu sub-sub bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, analisis dampak lingkungan, serta kesimpulan. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Di sini kita sudah tahu bahwa sumber daya alam itu terdiri dari beberapa jenis klasifikasi, diantaranya adalah dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang seperti kita tahu bahwa banyak sekali bahan bakar minyak yang sudah lama kita lakukan, yang sudah lama kita gunakan, itu berasal dari bahan baku atau bahan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, karena dia tidak dapat diperbaharui, maka suatu saat itu akan habis dong. Nah, untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin lama semakin banyak, semakin besar, namun kita juga nggak bisa memastikan bahwa sumber daya alam itu kapan habisnya. Maka banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang mulai terpikirkan untuk menggantikan bahan bakar ini sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui. Nah, salah satu energi alternatif yang dapat dikembangkan ialah biomasa. Biomasa itu apa sih? Biomasa mengacu pada bahan organik, di mana bahan organik ini pada umumnya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Adapun bahan organik ini termasuk yaitu ada limbah pertanian, limbah kayu, jerami, limbah makanan, dan banyak lagi. Nah, dalam konteks presentasi ini, penggunaan biomasa sebagai energi dapat menjadi solusi yang menarik. Nah, salah satunya adalah ketersediaannya yang melimpah, terutama pada wilayah pedesaan. Nah, salah satu potensi dari biomasa yang ada di sini itu adalah memanfaatkan limbah serbuk gergaji dari kayu-kayu ini menjadikan biobriket. Nah, pemanfaatan ini kan biasanya serbuk gergaji itu dianggap sebagai limbah dan tidak dapat digunakan kembali. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa bisa loh serbuk gergaji ini dapat dijadikan salah satu sumber energi, yaitu biobriket. Biobriket ini memiliki potensi besar dan dapat diandalkan untuk kebutuhan rumah tangga, menyediakan energi dalam jangka panjang, serta berpotensi untuk menggantikan sumber daya alam yang tidak dapat terbaharui lagi. Gitu. Nah, tujuan saya melakukan riset ini adalah untuk mengembangkan proses pembuatan biobriket, menilai kualitas, serta menganalisis apa aja sih dampak lingkungan yang dihasilkan dalam pembuatan biobriket ini. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian bagian alat pembahan. Di sini alatnya itu ada gelas ukur, oven, ayakan ukuran 45 mesh, drum, ember, teraca digital, bom kalorimeter, cetakan briket manual seperti pipa paralon, cawan porselen, desikator, tanur, penik spatula, dan gelas kimia. Nah, bahan-bahannya itu simple, yaitu ada serbuk gergaji, tepung tapioka, serta aquades. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian bagian cara kerja. Yang pertama kita akan membuat arangnya dulu. Nah, serbuk gergaji ini dicuci dengan air untuk membersihkan kotoran yang menempel. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 1 jam hingga kering. Setelah itu sebanyak 5 kg serbuk gergaji dimasukkan ke dalam drum pembakaran untuk dikarbonisasi. Proses pembakaran dilakukan dengan menutup drum selama 11 jam. Setelah arang terbentuk, kemudian dihancurkan menggunakan lumpang dan alu. Selanjutnya diayak menggunakan ayakan berukuran 45 mesh. Yang kedua itu ada pencampuran arang serbuk kayu dengan perekat. Nah, untuk menggabungkan arang serbuk kayu dengan perekat, kita dapat mencampurkan 1 kg arang gergajian dengan 0,5 kg tepung tapioka. Terlebih dahulu, tepung tapioka ini akan direbus dengan air secukupnya. Kemudian tambahkan serbuk kayu dan aduk semuanya hingga rata. Bahan dicampur, dicetak, dan ditekan. Selama proses ini penting untuk memperhatikan komposisi campuran air dan arang gergajian, serta tepung tapioka. Lalu yang ketiga itu ada pembriketan. Pembriketan ini adalah proses di mana bahan perekat tepung tapioka dicampur dengan arang yang telah dihaluskan. Kemudian dimasukkan ke dalam alat cetak
briket dan ditekan. Hasil cetakan kemudian disimpan pada oven 105 derajat Celcius kurang lebih 24 jam sampai benar-benar kering. Lalu yang terakhir ini adalah pengujian, di mana pengujian atau karakterisasi ini dilakukan untuk menguji kualitas dari arang briket yang kita hasilkan. Nah, pengujian ini terdiri dari nilai kalor, densitas, kadar air, kadar abu, kadar zat mudah menguap, dan waktu nyala arang. Nah, yang pertama, untuk densitas, kita tuh langkah pengujiannya adalah menyiapkan peralatan yang digunakan, lalu habis itu ditimbang, mengukur volume, serta menghitung dengan rumus Rho sama dengan M per V. Lalu yang kedua itu ada kadar air. Caranya itu dimasukkan ke cawan porselen yang sudah dibersihkan, kemudian ditimbang bobot kosong, dan tambahkan 1 gram ekstra ke dalam cawan porselen setelah diketahui bobotnya. Selanjutnya, masukkan sampel yang ada di cawan itu ke dalam oven selama 1 jam pada suhu 105 derajat, kemudian cawannya diangkat dan didinginkan dalam desikator. Untuk mengetahui kadar airnya, digunakan rumus kadar air sama dengan massa cawan dengan karbon yang telah dikeringkan dikurangi massa cawan kosong dibagi dengan massa cawan dengan karbon yang telah dikeringkan dikurangi dengan massa cawan dengan karbon mula-mula dikali dengan 100. Selanjutnya itu ada kadar abu. Selama 30 menit, masukkan cawan porselen ke dalam oven pada suhu 105 derajat. Setelah itu mendinginkan dalam desikator, ditimbang bobot kosongnya. Nah, habis itu ditambahkan sampel sebanyak kurang lebih 1 gram dalam cawan porselen yang bobotnya sudah diketahui. Selama 1 jam, panaskan sampel dalam tanur pada suhu 700 derajat Celcius. Setelah keluar dari tanur, dinginkan cawan dalam desikator selama 30 menit. Kemudian gunakan rumus berikut sebagai untuk menghitung kadar abunya dengan cara massa cawan dengan karbon yang telah dikeringkan dikurangi dengan massa cawan kosong dibagi dengan massa cawan dengan karbon mula-mula dikurangi dengan massa cawan kosong dikali 100%. Kemudian di sini ada yang kurang. Di sini ada laju nyala. Nah, laju nyala itu dilakukan dengan cara menguji apakah si biobriket itu dapat menyala dalam beberapa kurun waktu tertentu. Dan diukurnya pakai jam atau stopwatch. Nah, selanjutnya itu ada kadar zat mudah menguap, di mana cawan porselen yang telah dibersihkan dikeringkan pada suhu 105 derajat. Setelah itu ditimbang buat kosongnya. Habis itu ditimbang 1 gram briket dimasukkan ke cawan porselen yang tadi. Habis itu dipanaskan lagi tapi pakai suhu 350 derajat. Kemudian didiamkan sampai dingin. Habis itu dimasukin ke rumus untuk menghitung kadar zat mudah menguapnya. Begitu ya, ada juga karbon terikat, di mana penentuan karbon terikat adalah fraksi karbon dalam arang selain fraksi abu. Zat mudah menguap dan air, perhitungan karbonnya itu menggunakan 100 dikurangi kadar air ditambah volatimeter atau tadi kadar zat yang mudah menguap ditambah dengan abu. Lalu yang terakhir itu adalah nilai kalor. Nilai kalor ini diukur menggunakan bom kalorimeter. Mula-mula buat rangkaian bom kalorimeter dan pasang cawan ke dalamnya setelah menimbang sampel sekitar 1 gram. Setelah menghubungkan rangkaian bom kalorimeter dengan kawat platina, dipastikan rangkaian tersebut menyentuh sampel. Lalu masukkan aquadis sebanyak 1 ml ke dalam bejana bom kalorimeter, kemudian masukkan rangkaian bom ke dalam bejana. Setelah menutup rapat, isi ember bom dengan gas dengan tekanan 130 atm. Tambahkan 2 liter aquades ke ember bom dan masukkan ke dalam jaket bom. Memasukkan bejana bom ke dalam ember dan menutupnya. Setelah 5 menit, mulai mesin dan mencatat suhu awal. Setelah itu, tekan tombol membakar dan biarkan selama 7 menit. Lalu matikan mesin. Habis itu nanti kita bisa hitung dengan rumus kalorimeter. Lalu masuk kepada hasil dan pembahasan. Di sini hasil yang saya cantumkan merupakan hasil dari studi literatur yang saya lakukan sendiri. Studi literatur dengan dilakukan secara spesifik dan menyeluruh, serta dilengkapi dengan sumber-sumber yang valid dan jelas. Hasil ini juga merujuk pada standar pembuatan biobriket yaitu SNI 016235 tahun 2000. Nah, kita masuk kepada densitas. Nilai densitas menunjukkan perbandingan berat dan volume arang briket. Ukuran dan kehomogenan arang yang menyusun arang briket mempengaruhi nilai densitasnya.
Nah, berat jenis atau densitas yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kerapatan. Nilai kalor bahan bakar berkorelasi dengan densitasnya. Berat jenis bahan bakar juga berkorelasi positif dengan nilai kalor yang diperoleh ketika ini dilakukan. Nah, pada saat percobaan pertama, densitas yang dihasilkan adalah 0,384. Yang kedua itu ada kadar yang kedua itu adalah nilai kalor briket. Nah, nilai kalor briket kadar air. Maaf. Nah, nilai kalor briket ini dipengaruhi oleh kadar airnya juga. Semakin rendah kadar airnya, semakin tinggi nilai kalornya. Karena sifat arang yang tinggi, tujuan penghitungan kadar air adalah untuk memastikan bahwa briket arang memiliki kadar air yang rendah. Di sini kadar air yang dikandung dalam biobriket biasanya ada di sekitar 2%-an, di mana pada standar di Indonesia itu maksimumnya 8%. Lalu selanjutnya adalah kadar abu. Kadar abu itu adalah bahan yang tersisa setelah kayu dipanaskan hingga beratnya konstan. Kandungan abu sebanding dengan jumlah bahan anorganik yang ada di dalam si kayunya. Kadar abu yang tinggi berdampak pada nilai kalor yang dihasilkan. Lebih tinggi kadar abu, lebih rendah kualitas briket yang dihasilkan karena ada silika dalam abu yang dapat menurunkan nilai kalor. Biasanya standarnya itu di 8%. Dan kadar abu yang dipakai di literatur yang saya gunakan sebesar 4,82%. Selanjutnya ada uji nyala. Uji lama nyala ini mengukur kualitas arang briket serbuk gergaji kayu. Dilakukan untuk mengukur berapa lama sih arang briket ini dapat menyala hingga habis atau menjadi abu. Semakin lama maka semakin baik kualitasnya. Nah, selanjutnya adalah kadar zat menguap. Proses devolatilisasi menghasilkan zat mudah menguap yang terdiri dari gas-gas yang dihasilkan dari bahan yang dapat terbakar dan bahan yang tidak dapat terbakar, serta hidrokarbon. Nah, pada percobaan ini, kadar zat menguapnya itu ada 19,13%. Kalau dilihat dari SNI-nya, maka masih masuk karena SNI-nya itu eh, minimal 15%. Nah, selanjutnya itu ada kadar karbon terikat. Kadar karbon terikat atau fixed karbon adalah fraksi karbon yang terikat di dalam briket selain fraksi air, abu, dan zat mudah menguap. Nilai ini diperoleh dengan menghitung berat sampel sepenuhnya dan mengurangi jumlah air, abu, dan zat menguap. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kadar karbon terikat pada sampel gergaji lebih tinggi daripada batu bara. Nilai karbon pada briket sangat bergantung pada tingkat air, abu, dan zat mudah menguap. Hasilnya menunjukkan bahwa kadar karbon yang lebih tinggi dan briket berkorelasi positif dengan waktu pembakaran dan penyalaan yang lebih singkat. Dengan kata lain, kadar karbon yang lebih tinggi dalam briket lebih baik digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya adalah nilai kalor. Nah, nilai kalor itu sangat penting karena berpengaruh pada pemanfaatannya. Nilai kalor sendiri adalah jumlah panas dan energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Nilai kalor berarti bahwa nilai kalor yang lebih tinggi berarti briket arangnya juga lebih baik karena itu menandakan efektivitas dan kemampuan si briketnya sendiri. Selanjutnya adalah analisis dampak lingkungan. Nah, bergantung pada bahan baku dan metode produksinya, biobriket pasti memiliki dampak negatif dan dampak positif. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, dampak positifnya dulu, yaitu adalah mengurangi limbah organik. Nah, biobriket ini kan dibuat dari limbah pertanian, yaitu serbuk gergaji atau limbah organik lainnya. Ini tuh membantu mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan. Yang kedua yaitu emisinya lebih rendah. Pembakaran biobriket menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah daripada bahan bakar fosil sehingga membantu mengurangi efek rumah kaca. Yang ketiga yaitu mengurangi deforestasi. Penggunaan biobriket sebagai bahan bakar alternatif dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kayu bakar, mengurangi deforestasi atau penggundulan hutan. Lalu yang terakhir adalah biobriket termasuk dalam energi terbarukan karena terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbaharui dan lebih ramah lingkungan. Lalu dampak negatifnya yaitu ada polusi udara lokal di mana pembakaran biobriket tidak dilakukan dengan benar, atau jika pembakaran biobriket ini tidak dilakukan dengan benar, atau jika bahan baku yang digandung itu mengandung bahan kimia berbahaya, maka dapat menyebabkan polutan seperti karbon monoksida dan partikel-partikel halus yang dapat mengganggu pernafasan.
Yang kedua yaitu pengendalian limbah abu, di mana abu yang dihasilkan dari pembakaran biobriket harus diurus dengan baik agar tidak mencemari tanah dan air di lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu proses pengeringan, karbonasi dan pembuatan biobriket ini membutuhkan energi produksi yang cukup tinggi. Nah, di mana dapat mengurangi manfaat lingkungan jika digunakan dari sumber energi yang tidak terbarukan juga. Lalu yang terakhir adalah dampak terhadap keanekaragaman hayati, di mana jika penggunaan bahan baku tertentu dalam jumlah besar seperti limbah pertanian tidak dikelola secara berkelanjutan, hal itu dapat mengganggu ekosistem lokal. Dari banyaknya dampak-dampak ini, maka harus diperhatikan juga bagaimana cara pengolahannya serta tata kelolanya agar menjadi bahan bakar yang dapat diperbaharui secara sepenuhnya. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Pemanfaatan serbuk gergaji untuk briket biomasa merupakan langkah inovatif yang dapat berkelanjutan dan dapat untuk mengelola limbah bumi. Serbuk gergaji yang seringkali dianggap sebagai limbah dapat diolah menjadi bahan bakar yang alternatif dengan nilai kalor tinggi dan emisi kalor yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Saran yang dapat saya berikan sebagai penulis ialah optimalisasi proses produksi untuk yaitu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan setiap tahapan proses yang dilakukan. Yang kedua adalah analisis ekonomi, di mana perlu dilakukan analisis biaya produksi dan potensi pasar untuk memastikan bahwa briket ini tuh dapat bersaing secara ekonomi dengan bahan bakar konvensional lainnya. Yang terakhir adalah uji terhadap dampak lingkungannya, di mana perlu dilakukan analisis untuk lingkungan bagi seluruh siklus hidup produk, mulai dari pengumpulan serbuk gergaji hingga penggunaan briket, dan memastikan bahwa setiap prosesnya benar-benar ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dan saran dapat langsung diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.